Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarna an nusliha ma'ishatana linaila sa'adati wa ridhah wa naquma bil wajibati fi ibadatihi wa taqwah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh, amma ba'd. فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واتل عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك قال إنما يتقبل الله من المتقين. صدق الله العظيم. اللهم ارحمنا بالقرآن. Pengurus DKM yang saya muliakan, Bapak Ibu, hadirin hadirat sekalian yang saya hormati, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk nisfu min syahri Dzulqa'dah, setengah bulan Dzulqa'dah, setengah bulan lagi akan masuk bulan Dzulhijjah. Di bulan Dzulhijjah ada ibadah yang istimewa yang tidak ada di bulan lainnya, yaitu ibadah haji dan ibadah kurban. Ibu yang sudah, Bapak sekalian yang sudah terjadwal haji dan sudah waktunya berangkat, ya mudah-mudahan diberi Allah kemudahan, kelancaran dalam melaksanakan seluruh rangkaian ibadah manasik haji, ya. Semoga dimudahkan untuk ibadah di tanah suci, di Masjidil Haram Al-Makki dan Masjidil Haram Al-Madani. Ada jemaah kita yang berangkat sekarang? Ada ya? Sudah berangkat? Ya, selalulah Bapak Ibu kita doakan agar beliau selalu diberi kemudahan, kesehatan, sehingga selamat dalam seluruhnya, mulai dari berangkat, ibadah dan kembali ke tanah air dan membawa haji yang mabrur. Al-hajjul mabrur laisa lahul jazaa illal jannah. Haji mabrur balasannya surga. Kita yang tidak berangkat ada agenda kita, agenda rutin tahunan, yaitu kurban. Nah, karena itu saya tidak bosan-bosan mengingatkan kembali ibadah kurban, karena ibadah ini sangat luar biasa yang pahalanya hampir-hampir menyamai pahala haji. Jadi bagi kita yang tidak sanggup haji, ya jangan kecewa, kita bisa kurban dengan luar biasa kelebihan pahalanya. Seperti biasa saya bagikan buku kecil seperti tahun lalu, ya mungkin udah pernah ya saya sampaikan ini. Ya, yang masih ingat ya. Yang sudah lupa berarti tidak ingat. Yang masih ingat berarti tidak lupa. Jadi kurban itu bahasa Arab, tapi di bahasa Indonesia kan dengan kurban. Keliru itu, mestinya dengan Q itu kurban, artinya mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kalau kurban artinya musibah. Iya, kur. Kalau kor juga iya, kur. Karena kurubat dalam masalah itu musibah. Makanya seringkali orang yang berkurban jadi korban karena enggak diterima. Ibu-ibu kan sering korban perasaan. Secara fikih kurban itu adalah menyembelih hewan yang sudah ditentukan. Hewan ternak berupa onta dengan segala jenisnya, ibil, jamal, budenah. Banyak nama unta, ada yang berpunuk, tidak berpunuk. Ada juga bakar, sapi dengan segala jenisnya, ya, sapi, kerbau, lokal, asing, aseng, ada sapi aseng. Nah, dan segala jenis kambing, domba, kibas, biri-biri. Nah, hanya 3 itu ya, tapi dengan segala jenisnya. Nggak boleh korban dengan lele, ayam, bebek, nggak. Karena ini udah ibadah mahdoh ditentukan. Dan mesti hewan ternak, walaupun sapi liar nggak boleh, sapi liar harus ternak. Kalau banteng boleh. Kalau banteng liar nggak boleh. Tapi banteng ternak yang sudah adem boleh. Tapi ada banteng ternak. Ya, sembelih aja itu. Tapi jangan yang moncongnya putih. Ya. Kan ada yang tidak putih, ada yang putih, Pak. Jangan diperpanjang, nanti saya dimarahin nanti. Terus tujuannya apa? Tujuannya untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Semua tujuan kita kurban, potong, sembelih. Ya. Tanggal 10 Zulhijjah hari Nahar, hari raya Idul Adha, dan hari Tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Jadi hewannya sudah tertentu, waktunya sudah tertentu, kemudian jenisnya tidak boleh dibuat-buat. Karena kurban ibadah mahdhah. Hanya ada di bulan Zulhijjah, nggak ada kurban di bulan lain. Sebagaimana haji hanya di bulan Zulhijjah, nggak bisa kita perluas. Jemaah banyak banget nih, banyak belum berangkat. Kita perluas lagi di bulan Muharram kita haji. Mana ada haji di Makkah, Madinah? Di Makkah kalau sudah Muharram. Mungkin di Parung ada kali. Di Indramayu ada tuh, di pondok pesantren apa itu. Nah, untuk hukum kurban ada dua khilaf. Yang pertama wajib, yang kedua sunnah muakkad. Para ulama yang mendefinisikan atau menistimbat hukumnya wajib, dalilnya Al-Quran dan sunnah, sama dengan yang menyatakan sunnah. Yang wajib mengatakan, kenapa? Pertama perintah. Dalam Al-Quran Allah sebutkan, fasholli li rabbika wanhar, maka sholatlah menyembah Tuhanmu dan berkurbanlah. Perintah berkurban ini kepada Nabi. Karena Nabi dituduh oleh orang-orang kafir Quraisy, Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosong semua, ketika meninggal anak Nabi Ibrahim bin Muhammad, mereka bilang Muhammad telah terputus nasabnya, nggak ada keturunan lagi. Tapi Allah membantah, ya Muhammad, inna syani'aka huwal abtar, orang yang dengki kepadamu itulah yang terputus nasabnya. Nah, buktinya zuriyah Nabi sekarang sampai akhir zaman berlimpah di mana-mana. Paling banyaknya di Yaman, Tarim. Ya, di Indonesia banyak, di semua daerah, Jawa, Sumatera, Sulawesi, Kalimantan. Kalau di Sumatera disebut Ayib, kita sering sebut Habib. Tapi bukan Habib yang lagi ceramah. Ini Habib pesek, mana ada zuriyah Rasul pesek. Nah, ya Habib dari jalur Hasan, Husain. Kalau dari Hasan namanya Syarif, Syarifah. Kalau dari Husain, Sayyid, Sayyidah. Yang terputus siapa? Mereka yang menghina Nabi, anak Abu Jahal, cucunya Abu Lahab. Bahkan kalaupun ada sampai sekarang nggak ada yang berani itu ngaku saya keturunan Abu Jahal, ada nggak? Tapi kalau keturunan Nabi banyak, dan disebutkan dalam hadis-hadis tentang zuriyah Rasul yang begitu banyak. Kenapa? Karena Rasul berkorban setiap tahun dengan 100 ekor onta. Nah, makin banyak makin banyak anak cucu. Jadi siapa yang mandul cobalah berkurban. Nanti dikaruniai Allah banyak anak. Banyak ya, dengan cara apapun. Antum yang susah cari jodoh, kurbanlah. Karena ini syariat pertama cari jodoh itu dari zaman Nabi Adam, ketika Habil dan Qabil menentukan jodohnya yang solehah, maka disyariat kurban. Jadi kalau anak antum mau nikah, mau cari jodoh, biar dapat yang soleh, kurban. Jangan sampai dapat pasangan yang kaya tapi dengan Rubicon bikin bencana misalnya. Jangan yang begitu. Yang tawuran, yang begal, yang soleh. Anak soleh, ingin anak soleh, kurban. Seperti Nabi Ismail alaihissalam. Mau suaminya setia bu, nggak kawin lagi, ya jadi suami yang taat, membimbing ke sorga seperti Nabi Ibrahim, kurban. Kurban ini syariat yang faedahnya banyak sekali. Nah, jadi kita nggak usah nimbang akan ada ulama yang bilang sunnah, saya nggak usah. Jangan sampai lewat, ya. Semua niat antum dengan cara berkurban akan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wasilah ibadah kurban banyak solusi atas semua masalah. Apalagi saya lihat wajah-wajah penuh masalah, maka berkurbanlah. Karena ini perintah, fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah hanya menyembah Tuhanmu dan berkurbanlah. Maka para ulama mengatakan wajib karena perintah. Al aslu fil amri lil wujubi illa ma dallat dalilu ala khilafihi. Prinsip dari perintah Allah atau Rasul menunjukkan hukum wajib, kecuali ada dalil yang lain yang menghalangi hukum wajib itu. Dalil yang kedua, para ulama berdasarkan surah Al-An'am 162, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, waalaikumsalam, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, nusuk itu bisa dua, manasik atau kurban, dan ibadah manasikku, hajiku, umrohku, atau kurbanku
bahkan hidup dan matiku hanya kupasrahkan kepada Allah, Tuhan penguasa seluruh alam. Jadi dikaitkan dengan sholat. Tadi di Al-Kautsar, fasholli li rabbika wanhar, kaitkan dengan sholat. Sekarang sholati wa nusuki juga. Bahkan sekarang dikaitkan dengan hidup dan mati, hanya untuk Allah. Nah, begitu pentingnya kurban, syariatnya digandeng dengan perintah sholat. Apa saja yang digandengkan dengan sholat itu ibadah yang sangat penting, karena sholat ibadah yang paling penting. Dalil yang ketiga, para ulama mengatakan wajib. Anda boleh lihat di buku yang kecil ini. Barangkali matanya yang plus agak susah. Pakai mikroskop. Di mana Nabi bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad dan lain-lain, "Man kana lahu sa'atun wa lam yudhi fala yaqrabanna musallana," kata Nabi. Barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki tapi tidak berkurban, jangan pernah mendekati masjid kami, kata Nabi. Mendekat aja nggak boleh kalau tidak berkurban. Tapi sa'ah ya, sa'ah itu memiliki kemampuan. Lahu sa'atun, dia punya keluasan rezeki, nggak berkurban. Jangan pernah sholat di masjid Nabi. Artinya percuma sholatnya, ya seolah-olah percuma sholatnya, baca Quran di masjid, berdoa, zikir, silaturahim dan lain, itu kalau tidak berkurban. Ini juga indikator begitu tegasnya Rasul bahwa setiap muslim mesti berkurban. Dalil yang keempat dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, dan ada sebab turunnya hadis. Jadi ketika Nabi mengimami salat Idul Adha, selesai beliau berdiri ke mimbar dan melihat ke arah jemaah. Di belakang sudah ada darah bertumpahan. Bukan orang saling bunuh, tapi ada kambing yang sudah disembelih sebelum sholat Id. Habis khutbah, ya, setelah Nabi lihat itu kambing, ya, selesai khutbah, Nabi mendekati si kambing dan berkata kepada siapa? Kepada orang-orang sekitar kambing itu, bukan kepada kambing. Apa kata Nabi? Man dzabaha qabla ay yusalliya falyu'id makanaha ukhra. Wa man lam yadzbah falyazbah. Barang siapa yang telah menyembelih hewan ini sebelum salat Idul Adha, maka dia wajib menyembelih dengan ganti sembelihan yang baru. Jadi perintah Nabi kepada yang sudah menyembelih sebelum salat agar mengulangi sembelihan yang baru, indikasi wajibnya kurban. Kalau nggak wajib, nggak diperintah Nabi, kasihanlah, sudah 1 ekor tambah 1 ekor lagi. Apalagi hadis ini ditutup dengan perintah Nabi, wa man lam yazbah falyazbah. Barang siapa yang belum berkurban, berkurbanlah sekarang. Nah, ini indikasi wajib. Selain indikasi wajib, ini menunjukkan bahwa penyembelihan sebelum sholat Idul Adha tidak sah sebagai kurban. Makanya waktu penyembelihan adalah setelah sholat Id mulainya, nggak boleh sebelum. Walaupun saat itu pagi itu 10 Zulhijjah. Ini 4 dalil. Sedangkan yang mengatakan hukumnya sunnah dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim sahih, di mana Rasul bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya fala ya'khudh min sya'rihi syai'an wala min azfarihi." Apabila kalian telah melihat hilal Zulhijjah, lalu salah seorang kalian ingin berkurban, wa arada, ingin berkurban, maka janganlah dia memotong rambut dan kuku sedikit pun. Di tengah hadis ada lafaz arada, ingin. Kalau begitu kurban diserahkan kepada iradah, keinginan yang bersangkutan. Karena itu tidak wajib. Nah, inilah dalil yang mengatakan sunnah. Tetapi yang mengatakan wajib mengatakan ada kelemahan di sini yang mengatakan sunnah, karena stressing dari hadis itu bukan lafaz arada, tapi larangan. Ya kan? Kan kata Nabi, idza ra'aitum hilala dzil hijjah, apabila kalian telah melihat 1 Zulhijjah sudah hilal, 1 muncul. Ini sekarang 15 Dzulqa'dah nih ya. Nanti tanggal 29 tuh lihat hilal. Apakah besoknya sudah 1 Zulhijjah atau tidak? Kalau sudah, maka kata Nabi, sejak saat itu yang sudah niat kurban, fala ya'khudh min sya'ri syai'an wala min azfarihi, dia tidak boleh memotong rambut
dan kuku sehelai pun, satu kuku pun. Jadi hadis ini bukan hadis hukum, hadis larangan bagi pekurban. Antum berkurban dilarang motong rambut sejak hilal Zulhijjah sampai sholat Idul Adha selesai. Nggak boleh rambut, baik mengguntingnya, mencukurnya, mencabutnya, memotongnya, baik rambut, jenggot, jambang, bulu ketiak, dan semua yang tumbuh di atas kulit nggak boleh. Selai pun nggak boleh. Dan tidak boleh juga memotong satu kuku pun, baik kuku tangan maupun kuku kaki. Jadi hadis ini hadis larangan. Dalam ibadah kurban ada larangan, sebagaimana haji umroh ada larangan. Cuman kalau haji umroh lebih banyak lagi, selain tidak boleh motong rambut kuku, apalagi nggak boleh pakaian berjahit laki-laki kan, nggak boleh berwangi-wangian, nggak boleh membunuh binatang, nggak boleh fala rafasa wala fusuka wala jidala, nggak boleh berkata kotor, nggak boleh usuk, fasik, berbuat fasik, dan tidak boleh berdebat, jidal, ya, saling bantah-bantah suami istri, tidak boleh, itu lagi haji. Tidak boleh menjadi saksi nikah, menjadi wali nikah, menikah lagi. Ngapain lagi haji nikah lagi? Itu semua larangan, banyak. Tapi kalau kurban larangannya cuma itu aja. Tapi aja nggak tahu, Pak. Kadang-kadang dia kurban, wah besok mau sholat Idul Adha ya, iya, wah dia ke cukur rambut tuh, barbershop. Besok kan mau lebaran, cukur kumis, jenggot, itu larangan. Kadang-kadang ustadz juga kan mau ngimamin, mau jadi khotib, harus tampil bersih dong. Dia cukur rambut, padahal dia kurban. Itu larangan ya. Nah silakan, ini dua khilaf antara wajib dan sunnah. Ustadz, ada riwayat itu Abu Bakar As-Siddiq tidak kurban pernah. Abu Bakar As-Siddiq itu kurban. Waktu tidak kurban itu memang beliau tradisinya punya uang semuanya dihabisin. Infak fisabilillah berapa? 100%. Kaya lagi, infak lagi. Kebetulan kenaannya habis itu diinfakin, ya nggak kurban ya. Ya, Abu Bakar itu nggak kayak kita. Ada uang ditabung, ditabung bayar utang, nggak sempat nabung udah habis. Jadi kalau Abu Bakar pernah riwayat tidak kurban, memang beliau tradisinya berapapun dia punya kekayaan 100% beliau infakkan fisabilillah. Nah kebetulan pas sudah infak itu kenanya di Zulhijjah, ya memang tidak ada. Nanti di Muharram ada lagi, infak lagi beliau. Nah, dan Abu Bakar adalah seorang yang kata Nabi, seluruh pintu sorga merindukannya, memanggil-manggilnya. Ini yang membuat Umar bin Khattab itu iri dalam hal yang baik ya. Cemburu dengan Abu Bakar karena Nabi menyebutkan Umar juga dijamin masuk surga, Abu Bakar juga dijamin masuk surga. Cuman bedanya Abu Bakar dipanggil oleh semua pintu surga. Kalau Umar nggak disebut. Cemburunya dalam kebaikan, ingin berlomba-lomba dalam kebaikan. Waduh. Ya kalau kepengen kayak Abu Bakar seperti itu, berapapun kekayaan Anda setiap bulan 100% infakkan. Tapi bukan modal, kelebihan ya. Beliau ada bisnis, kelebihannya bukan modalnya yang diinfakkan. Nah, yang membedakan antara sembelihan biasa dengan kurban adalah doa. Kalau untuk sembelihan biasa di luar kurban cukup bismillah selesai, bismillah Z, atau bismillah Allahu Akbar, atau bismillahi wallahu akbar. Mau bebek, mau ayam, belut, ikan lele juga baca bismillah Bu waktu nyiangnya itu. Ya, sapi, onta, kerbau. Tetapi ketika dia sudah menjadi hewan kurban untuk dipersembahkan kepada Allah, maka mesti terbaik. Hewannya yang terbaik, bukan hanya sekedar untuk diambil dagingnya kan, persembahan kepada Allah yang terbaik. Tempatnya yang terbaik, banyak di masjid-masjid kurban disembelih di belakangnya banyak tempat sampah, pinggir kali. Di mana yang terbaik? Di floor, karena ini tempat persembahan kepada Allah. Hewan terbaik, tempat terbaik. Kemudian dari sumber yang terbaik, nggak boleh kurban dari hutang, kurban dari riba, uang nggak jelas, jual narkoba, beli kurban, nggak boleh. Harus yang paling halal yang kita miliki sumbernya. Kemudian penyembelih yang terbaik, dua kategorinya. Pertama, ahli dalam penyembelihan.
dua ahli dalam fikih. Kadang-kadang ahli fikih tidak pintar nyembelih, ahli sembelih tidak pintar fikih. Nah susah nyarinya. Ini penyembelih harus yang terbaik, Pak. Kayak karena digandengkan dengan sholat, fasholli li rabbika wanhar. Kalau sholat kita ingin imam kita yang terbaik kan, bacaannya, banyaknya hafalan, dan ahli fikih juga. Jadi imam dia di masjid. Nah kurban juga begitu, imamnya ahli fikih, ahli nyembelih. Nah ini yang langka ini. Ya makanya ketua DKM harus bisa nyembelih. Mana Pak ketua DKM? Jangan sampai jagal terus. Jagal bagus dalam penyembelihan, belum tentu dalam fikih kan. Nah doa yang terbaik pula, bukan sekedar bismillah wallahu akbar. Apa bedanya? Dalam kurban, nama pekurban siapapun dia itu adalah bacaan doa, masuk dalam bacaan doa, dan dibaca dengan keras oleh siapa? Oleh si penyembelih saat menyembelih, sesaat sebelum menyembelih. Bukan oleh marbot. Di antara doanya Nabi mengajarkan ketika beliau menyembelih, beliau membaca doa Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammad wa ummati Muhammad. Beliau menyembelih Bismillah dengan nama Allah, ya Allah terimalah ini kurban dari Muhammad dan keluarga Muhammad dan umat Muhammad. Itu redaksi pertama. Redaksi kedua, beliau menambahkan setelah itu, ini boleh dilihat di halaman 8 ya 7. Nah tambahannya di halaman 9, tambahan doa di halaman 9 paling bawah. Setelah membaca Bismillah Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad wa ummati Muhammad, Rasul menambah doa Allahumma inna hadha minka walaka. Ya Allah sesungguhnya kurban ini darimu, maksudnya aku bisa laksanakan karena rezeki darimu. 100 ekor onta rezeki dari Allah. Walaka, dan ikhlas hanya untukmu, karenamu, bukan karena pujian manusia. Penting sekali itu. Kenapa? Karena pekurban itu namanya disebut. Gak boleh Pak korban hamba Allah, Abdullah, kecuali memang namanya Abdullah. Nah, kalau hamba Allah berapa? Ada miliaran hamba Allah ini. Ya, siapa namanya sebutkan, nanti diumumkan. Dan memang ini ibadah syiar ya, kurban, haji, umroh, ibadah syiar. Antum kalau berangkat umroh diam-diam aja enggak sesuai, harus umumkan. Ajak tetangga, saya mau umroh, apalagi mau haji, siarkan. Kami mau haji ini, ya. Itu ibadah syiar. Ya, mana bapak ini? Tiba-tiba enggak ada. Oh dia berangkat haji, enggak ada yang tahu. Harus tahu orang. Kurban juga begitu, harus tahu orang. Wah nanti enggak ikhlas Ustaz. Nah itu lain hal. Ikhlas tidak ikhlas di hati Anda. Tapi ini persoalannya adalah ibadah syiar yang disiarkan. Bahkan bila perlu ba'da subuh disiarkan terus nih. Masjid Baitur Rahman. Baitur Rahman apa Rahman? Oh, Jabal Ar-Rahmah. Masjid Jabal Ar-Rahmah. Update pekurban sampai subuh tanggal 15 Dzulqa'dah. Bertepatan tanggal berapa? 4 Juni, 5. 4 Juni. 5 Juni 2020. 4 Juni Pak ya, 4 Juni 2023. Sapi pertama kurban Haji Muhammad Sadili, 2 Haji Fauzan, 3 haji semua. Yang nggak haji belum kurban, kasihan, udah nggak haji nggak kurban pula. Sapi kedua, sapi ketiga. Besok nambah lagi, umumkan lagi, umum tulis di mading. Ini nggak ada madingnya, tulis di dinding. Disiarkan. Setelah disiarkan, nanti disiapkan tulisan yang di laminating untuk dikalungkan ke sapi atau ke kambing. Ya, ada kambing, jenggotnya panjang, tulis Haji Fauzan. Oh, ini kambing udah haji. Itu syiar. Nanti ketika kurban diumumkan lagi, ketika disembelih disebut namanya dalam doa. Ustaz nanti orangnya jadi ria, urusan dia pada Allah. Karena ini syiar. Ya kita harus ikhlas. Ini tantangannya kepada yang berkurban, namanya akan disebut terus. Jadi dia dituntut pula untuk ikhlas. Memang berat, karena luar biasa kebaikannya. Ya, jadi kurban masukkan namanya. Nabi masukkan nama beliau.
Muhammad wa ali Muhammad. Nah, terdapat doa yang istimewa dalam hadis riwayat Imam Abu Daud di sini halaman 10. Doa ini dibaca oleh jagal yang nyembelih, ini juga dibaca oleh pekurban. Sama doanya. Sebelum menyembelih jagal membaca doa. Ini sapi udah diringkus, dijatuhin, udah diikat, tinggal mengademkan si sapi dengan baca doa. Gak usah setel musik klasik, sebelum sembelih setel musik klasik biar dia tenang, gak usah. Apalagi Coldplay. Emang sapi LGBT? Ya. Jadi doa itu menenangkan si kambing, si sapi. Apa doanya? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Sampai wa ana minal muslimin ini doa pekurban, doa pemotong, dua-duanya baca ini. Tapi kalau pekurban masih ada sambungannya. Kalau pekurban selesai di situ, setelah itu dia bebas doa apa saja. Dan doa saat itu adalah doa yang mustajabah ketika darah hewan kurban itu mengalir. Wa ana minal muslimin, doa dia, ya Allah, anakku yang sakit sembuhkanlah. Ya Allah, istriku yang suka cerewet ademkanlah. Jangan doanya bebas, tapi jangan keras-keras kalau begitu. Ya Allah, semoga suamiku yang sedang naik pangkat jadi direktur, setiakanlah hatinya, tidak tergoda oleh sekretaris-sekretaris yang cantik-cantik itu, ya Allah. Itu doa. Nah, setelah itu kalau pemotong nambah doanya. Setelah wa ana minal muslimin, doanya Allahumma inna hadza minka walaka an. Setelah an dia sebut nama pekurban. Misalnya kurbannya Pak Fauzan. An Fauzan wa alihi. Bismillahi wallahu akbar. Baru dia sembelih. Si pemotong membaca doa ini sebelum menyembelih. Si pekurban baca doa setelah darah kurban mengalir. Darah hewan kurban mengalir, doalah setelah itu. Inni wajjahtu wajhiya, sesungguhnya aku hadapkan wajahku, seluruh jiwa dan ragaku, lilladzi fataras samawati wal arda, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Ala millati Ibrahim hanifa, mengikuti tuntunan Nabi Ibrahim yang lurus. Wa ma ana minal musyrikin, saya bukan orang syirik, saya tidak menyekutukan Allah. Sesungguhnya salatku, ibadah kurbanku, hidup matiku hanya kupasrahkan untuk Allah Tuhan seluruh sekalian alam. La syarika lahu, tiada sekutu baginya. Wa bidzalika umirtu, untuk itu aku hidup, untuk itu aku diperintahkan. Wa ana minal muslimin, dan saya orang yang betul-betul pasrah total kepada Allah. Ya Allah, ini Allahumma inna hadza minka walaka, ya Allah, ini kurban rezeki darimu. Walaka, dilaksanakan ikhlas semata-mata karenamu. Dari Pak Fauzan dan keluarganya. Bismillahirrahmanirrahim, wallahu akbar. Jadi si pemotong harus sebut Pak Fauzan dan keluarganya. Jangan dia sebut dirinya. Ya, anni wa ali, dariku dan keluargaku. Padahal dari kurban, tekor pekurban. Jadi si tukang potong ani, kadang-kadang nggak tahu arti, Pak. Nanya Kiai, Pak Kiai, kalau saya berkurban doanya apa? Dilihat orang ini susah ngapal, dikasih doa yang pendek, Pak. Ya, apa doanya? Oh, kan Pak Kiai disangkain nih orang mau kurban untuk dirinya, padahal dia jagal, dia nanya kalau mau motong kurban gimana. Kiai ngajarin Bismillah, Bismillah. Hafal belum? Hafal. Allahumma taqabbal. Hafal belum? Allahumma taqabbal. Apa? Minni wa ali, minni wa ali. Dariku dan keluargaku. Kan Pak Kiai nggak salah, disangka dia hanya mau motong hewan kurbannya sendiri. Dia baca Bismillah, Allahumma taqabbal minni wa ali. Setiap hewan kurban yang 40 ekor sapi dan 4.000 kambing itu dia baca itu. Minni wa ali, dariku dan keluargaku, dariku dan... Tekor pekurban. Namanya nggak masuk dalam doa. Kenapa? Si tukang potong cuma ngapal, nggak tahu arti. Rugi nggak? Nah, rugi kan nama kita disetor kepada Allah. Kan nama dia aja sama keluarganya. Kadang-kadang dia nggak baca. Kalau baca juga lebih parah. Karena tidak hafal. Makanya tadi syarat pemotong, ahli fikih. Orang Yahudi saja kalau memotong kambing ngantarin ke Nabi, Pak.
mau motong kambing, kibas, cuman pelit, udah motongin bawa aja semua, nggak disisakan buat Nabi. Ya Rasul, tolong potongin. Dulu Nabi motongin kambing, domba buat Yahudi. Orang Yahudi sendiri nggak pede motong sendiri. Nah sekarang kayak nenek kita dulu, mak-mak kita kalau mau motong kan antar ke rumah kiai kan. Kalau mau motong ayamnya apa ya? Misalnya kan mau walimatul urus, mau kawinan, bawa ayam 50 ekor, bebek 30, semuanya disembelih oleh ustadz, oleh kiai kampung itu. Doa bismillah. Nanti selesai ayam 50, ambilnya 48, 2 ekor tinggal di rumah kiai. Bebeknya 30, ambil 29, 1 ekor tinggal di rumah kiai. Biasanya begitu. Walaupun saya dulu miskin banget kami itu Pak, tapi sering makan daging bebek, makan ayam, karena tetangga semua yang mau acara, mau akikan tuh motongnya ke abi. Jadi kita tinggal tunggu aja. Besok siapa lagi, besok siapa lagi. Memang begitu. Terbaik, karena hidangan itu termasuk diantara yang akan menumbuhkan tubuh kita dari yang halal, yang baik. Bukan hanya sekedar halal, tapi baiknya, baik itu dari penyembelih. Karena ini syarat, kalau sembelihan walaupun baca bismillah kafir maka haram. Karena Nabi bersabda, "Zabihatul muslim halalun yuzkaru ismallah am la yuzkar." Sembelihan muslim halal, baik menyebutkan nama Allah maupun lupa. Nah, mafhum mukhalafah, kebalikan dari hadis itu adalah zabihatul kafir haram. Sembelihan kafir haram, walaupun baca bismillah 100.000 kali, haram. Nah kita makan ayam potong, yang nyembelih siapa? Ibu beli ayam potong nggak? Nah itu. Kalau dulu orang-orang dulu nggak mau, dia beli ayam hidup, potong sendiri biasanya ya. Tapi sekarang udah sistemnya ayam potong aja. Nah kalau misalnya 7 kolektif 1 sapi, 7 nama disebut dalam doa. Oleh sejagal tadi, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda ala millati Ibrahim hanifa wa ma ana minal musyrikin, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Allahumma inna hadza minka wa laka an Fauzan wa ali Fauzan, atau an Fauzan wa alihi wa Fauziyah wa aliha wa Fauzi wa alihi wa Megawati wa aliha wa Prabowo wa alihi wa Pranowo wa alihi wa Anies wa alihi. Udah 7 udah belum? Wa Jokowi wa alihi. Nah 7. Oh jadi 8. Oh nggak boleh 8. 5 boleh, 1 boleh kalau sapi ya. Maksimal 7, nggak boleh lebih. Bismillahi wallahu akbar, sembelih. Itu. Nah, waktu kurban antum dipotong, doa begitu nggak jagalnya? Nah, di halaman 10 juga antum lihat hukum menjual kulit kurban, jeroan, kaki, lain-lain, hukumnya haram. Nabi yang ngomong ya, man ba'a jilda udhiyatihi fala udhiyatallah. Barang siapa yang menjual kulit hewan kurbannya, maka batallah kurbannya. Fala udhiyatallah, tidak ada kurban baginya. Juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ketika Ali, kayaknya Ali ini menjadi ketua panitia deh. Apa kata Ali? Amaroni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aquma ala budunihi wa an atasaddaqa bil luhumiha wa juludiha wa ajillatiha wa alla a'tal jazzara minha. Rasulullah SAW telah memerintahkan saya untuk ngurus onta-onta beliau. Jadi korban onta 100 ekor. Ali ketua panitianya. Apa kata Ali? Wa an atasaddaqa bil humiha, agar saya mensedekahkan semua daging-dagingnya, wa juludiha, dan kulit-kulitnya, wa ajillatiha, ini ajillah bisa bulu-bulu, jeroan-jeroan, yang lain-lain lah yang tidak penting itu semuanya dibagikan. Wa alla a'tal jazzaru minha, dan aku tidak boleh memberi tukang potong darinya, maksudnya dalam kurung sebagai upah, nggak boleh upah.
Apa tukang potong kulit, apa kepala, apa-apa. Karena dia dibayar. Lalu dari mana dibayar? Kata Ali, nahnu nu'atihi min indina. Kami bayar tukang potong dari uang lain. Dari uang lain. Bukan kurban. Nah, sekarang ada orang akadnya tidak dipisah, mana kurban, mana uang potong. Ada nggak yang begini? Kurban kolektif seperti sapi 3.500.000 dalam kurung sudah termasuk biaya potong dan operasional. Ada begitu? Bingung berapa potong, berapa kurban. Akadnya goror itu. Nanti kalau panitia bikin kurbannya 2 juta, biaya potong 1,5 juta. Jadi kalau 7 berarti 1,5 kali 7, 10.500.000 tuh. Nggak salah dia. Kan nggak dipisah. Nah, mesti dipisah. Gimana? Kurban 3 juta, biaya operasional dan potong 400, total 3.400.000. Yang 400 itu apa? Dalam kurung untuk sewa tenda, beli kantong, asahan, golok, balok, upah potong, masuk ke situ tuh. Upah potong, operasional, konsumsi panitia dan lain-lain. 400.000 total. Dipisah mana yang kurban, mana yang biaya operasional. Jangan dalam kurung ini masih aja di masjid-masjid. Jangan kecewa nanti kalau ternyata dapat anak sapi bukan dapat sapi. Karena dia ambil dari 3,5 itu diambil hanya 2 juta untuk beli sapi. Bukan 3 juta. Ya, pisahin karena kata Ali, nahnu na'tihi, kami bayar memotong dari uang lain. Jadi tidak digabungin. Jadi ibu jangan marah kalau panitia bilang, yang mana Bu kurbannya? Yang 3 juta. Ya, tambah ya Bu untuk upah potong operasional. Tambah. Kok saya udah kurban saya nambah? Lah, hakikatnya kurban itu kita motong sendiri. Ya kan? Kita cari hewan sendiri, mungkin H-30, merawat sendiri sampai hari H, menjaga biar sehat terus. Kalau nggak sehat, nggak boleh kan hewan sakit? Merawatnya semuanya, ngasih minum, ngasih makan, nyari rumput, kita sendiri tuh. Sampai nanti motongnya kita sendiri. Nanti mencacahnya kita sendiri. Menimbang, masuk kantong, distribusi kita sendiri. Nah, karena kita sudah dibantu orang, amal kita, ya bayarlah tukang bantunya itu dengan 400.000, 500.000. Masa kita nyuruh orang gratis aja? Nah, itulah di luar akad kurban. Sesuaikan aja, kalau memang akan besar biayanya ya besar juga, 400, 500. Kalau memang nanti banyak subsidinya dalam hal ini mungkin dari infak masjid ya mungkin hanya 200, operasional terserah. Tapi pisahkan, akadnya pisahkan. Ya, jangan disatukan. Ini panitia ya, hati-hati juga ini. Dan tidak boleh jadikan upah dari, karena sudah dibayar dari upah tadi ya, yang lain tadi. Maka tukang potong dapat upah dari situ, tidak dari unsur hewan. Nggak boleh. Nggak boleh akadnya dikait-kaitkan juga. Berapa sekarang? Motong sampai tuntas. Sampai ngulitin, sampai cacah, sampai halus. Berapa? 1,5 juta. Kalau normalnya. Kalau yang sudah punya nama itu, 2,5 juta, 2 juta Pak. Coba aja tes, tanya tim Juleha, berapa dari potong sampai cacah. Udah mulai naik daun, mahal. Kalau yang nggak terkenal, 1,5. Nah, kalau suruh saya paling cuma 800.000. Promo pula. Itu ya. Jadi harus betul-betul dijaga fikihnya. Jadi kalau berapa? 1,5. Kalau kulit dan kepala dapat berapa? 1.200.000. Kalau akad begitu sama saja menjadikan kepala dan kulit sebagai upah, itu haram. Mau tukang potong dapat kulit atau tidak, dapat atau tidak, 1,5 misalnya. Sepakatlah akad segitu. Kalau merasa kemahalan, tawar dia. Boleh tawar, 1 juta kah 1 ekor sapi? 400 kah? Tuh. Jadi jangan kait-kaitkan upah potong dengan kepala, dengan kulit. Jangan kait-kaitkan, nggak ada kaitannya. Ya. Kalau ngerasa, kalau kita kasih cuma-cuma kepada tukang potong, wah ini keenakan sudah dapat upah, dapat ini pula. Nah sudah, kasih yang lain.
Ya, kasih kulit kepada yang lain. Kasih ke pondok pesantren tahfiz pet Qur'ani aja itu kulit. Kulit, Pak. Nah, kalau dagingnya silakan juga. Lebih baik juga, kalau enggak ya kulit aja. Tuh ya. Kemudian perkara distribusi, pembagian, dan juga syarat yang lain. Yang pertama syarat orang, syarat sumber ya. Sumbernya dari orang yang berkurban harus yang mampu. Kalau nggak mampu jangan maksa-maksakan diri, baik dengan uang maupun hewan. Tidak boleh yang haram, dan jangan bersumber dari hutang. Karena kurban itu persembahan terbaik. Kalau udah hutang bukan terbaik itu. Dengan manusia antum hutang, kanan hutang, kiri hutang, depan hutang, nggak bisa keluar rumah, lewat belakang, ya, lewat got, gorong-gorong, cebur. Untung kalau jadi presiden pas masuk situ. Kalau enggak, jadi kalau hutang sudah tidak terbaik, Pak. Yang terbaik itu yang paling halal, yang bukan hutang. Apalagi kalau dari bunga riba boleh nggak? Apalagi dari bunga riba. Ini persembahan kepada Allah. Ya, itu sumbernya. Sumber uang ya. Nah, kedua hewan. Tadi udah jelaskan, hewan mesti binatang ternak. Sudah ditentukan pula hewan ternaknya, onta, sapi, kambing dengan segala jenisnya. Nggak boleh diganti yang lain. Boleh nggak saya ganti senilai uang kurban, tapi saya infakkan buat bencana? Jadi korban saya nggak boleh, namanya infak itu, bukan kurban. Ya, jangan digandeng-gandengkan dengan yang lain. Saya mau bantu bencana alam di sana, tapi dari uang kurban. Kalau Anda sudah niatkan kurban, walaupun jumlahnya belum memadai, saya mau simpan dulu deh 1 juta buat kurban, maka itu tidak boleh dipakai yang lain, Pak. Nggak boleh, udah. Seperti nazar dia. Kecuali kalau Anda ingin sedekah, saya mau sedekah nih, simpan duit 1 juta. Tahu-tahu ada kebutuhan lain yang mendesak, pakailah itu, boleh. Tapi kalau kurban, umroh, haji, udah diniatkan dari harta kita, tak boleh diganggu gugat. Nggak boleh dipakai dulu. Anda punya uang 20 juta nih, niatkan umroh atau niatkan haji. Aduh, ada kepentingan lain nih, pakai dulu. Nggak boleh, Pak. Karena udah niat, dia seolah nazar, kurban, haji, umroh. Lah yang punya uang aja nggak boleh pakai, apalagi yang bukan punya, cuma nyimpan doang, bikin infrastruktur, infrastruktur namanya, pakai duit haji orang, infrastruktur. Lah yang punya aja nggak boleh pakai, Pak. Udah niat haji itu, kenapa duit haji orang dipakai untuk infrastruktur? Itu nggak boleh. Yang punya aja nggak boleh, gimana yang nggak punya? Binatang yang disembelih tidak boleh cacat, yang tadi ya, onta, sapi, kambing nggak boleh cacat. Cacat apa? 4 yang haram. Cacat haram. Kalau jadi kurban haram dia, dosa. Tapi kalau jadi sedekah halal dan berpahala banyak. Pertama, hewan yang sakit, jelas sakitnya. Bawalah termogran ting, 42. Panas tinggi nih, kena corona barangkali. Itu tak boleh jadi kurban. Yang pertama, maradun, bainu maradiha. Yang kedua, al-aura bainu auriha. Buta. Jelas butanya. Kalau tidak jelas butanya, masih rabu-rabu dikit masih boleh. Gemuk dia, tapi pas jalan nabrak tembok, nabrak tiang. Kenapa nih? Kambing sehat begini nabrak, tahu-tahu dicek, waduh, nggak respon dia, buta. Padahal gemuk. Nah, makanya kurban itu bukan sekedar bagi daging. Kalau bagi daging kan hewan berdaging, wah mantap itu, walaupun buta kan banyak dagingnya. Bukan. Ini persembahan kepada Allah. Harus yang terbaik, yang buta nggak boleh. Al-arja bainu arjiha, yang jelas-jelas pincang. Gemuk 1,5 ton tapi pincang nggak boleh. Jalannya tuh zigzag begitu. Nah, itu nggak boleh, walaupun pedaging. Kalau jadi sedekah halal, bagus, baik itu. 3 ya, sakit, buta, pincang. Yang keempat, kurus, allati la tungqi, kurus kering tak ada daging, tungkai aja, tungkai, jadi kerangka aja. Nah, itu tidak boleh. Masa persembahan kepada Allah hewan tak berdaging? Nah, itu cacat yang haram.
jadi kurban dosa, jadi sedekah boleh. Sekarang cacat yang makruh, maksudnya apa? Boleh jadi sedekah tapi tidak ada pahala, nggak ada pahala. Yang patah tanduknya satu, yang buntung ekornya disengaja, yang putingnya rusak, atau hewan yang dikebiri. Itu susah ngetahui itu yang dikebiri itu. Susah kita. Kalau yang tadi patah tanduk kelihatan. Patah gigi bukan karena usia tapi memang patah karena ribut dengan temannya tawuran, kelihatan. Nggak boleh itu. Kayak saya nggak boleh, jelas nih. Nggak boleh. Makanya saya kurban ini aman saya. Itu tapi masih boleh sebagai, kalau sebagai kurban ya makruh itu nggak ada pahala. Termasuk sapi kambing yang dikebiri itu nggak ada selera lagi, dia lihat cewek-cewek cantik. Hati-hati, kadang-kadang binatang yang berat-berat sampai ton-ton itu hasil kebiri. Tanya dulu bapak ibu mau beli yang 1 ton, kan lagi viral tuh artis-artis beli yang 1 ton, Irfan Hakim beli 1 ton, siapa lagi Ruben Onsu beli 1 ton, siapa beli ada 1,5 ton yang paling besar dengan harga 300 juta. Ya urusan mereka lah. Tapi tanya dulu petaninya, kenapa bisa segede dan seberat ini? Ustadz, ini saya rawat betul, saya jaga jangan sampai kena nyamuk aja nggak boleh. Saya kasih semua saya pasangkan nyamuk elektrik di kandangnya itu. Saya kasih oles-oles obat nyamuk. Nggak boleh nyentuh dia. Ya, saya rawat betul, bahkan tidur pun bersama saya. Nah, akhirnya dia enak, tenang si sapi, makan, gemuk dia. Ambil itu yang terbaik tuh. Ya, sampai 1 ton, bagus itu. Tapi katanya, kenapa sampai 1 ton begini, Pak? Wah, ini rahasianya. Saya kebiri dia, sehingga dia nggak selera lihat cewek-cewek cantik, dia makan mulu. Akhirnya makan mulu. Ya, kalau dikebiri itu Pak, makan mulu Pak. Kenapa nggak selera dengan cewek? Dia makan terus. Akhirnya jadi 1,5 ton. Nah, itu boleh kurban, tapi tak ada pahalanya karena hukumnya makruh. Hati-hati, Pak Presiden nanti kalau 1,5 ton tanya dulu Pak. Nanti 1 ton tahu-tahu dikebiri, nggak dapat pahala Pak. Ya kan? Padahal pahala kurban banyak sekali Pak. Coba di hadis Nabi disebut, kata Nabi, al-udhiyatu li sahibiha bi kulli sya'ratin hasanah. Setiap 1 helai rambut hewan kurban hasanah. Wah, kalau begitu cari yang paling gondrong Pak, karena 1 rambut. Untung sahabatnya warishuhu, bagaimana bulu halus hasanatun, kata Nabi. Bulu halus pun hasanatun. Di Al-Quran disebutkan ada ayat wal hasanatu bi asyrati amsalihha. 1 hasanah 10 pahala. 1 rambut 1 bulu berapa pahala? 10. Sekarang lomba menghitung bulu sapi Bali berapa? 3 juta ya. Berarti pahalanya berapa? 30 juta. Nggak percaya coba aja hitung sendiri. Belum lagi kata Nabi qatratud dammi, setetes darah hewan kurban 10 hasanah, 1 hasanah. Darah, bulu. Ini begitu besarnya pahala kurban sampai hal yang mubazir yang nggak penting nggak dimakan aja dihitung. Kalau Nabi sebut 1 bulu 1 hasanah, 1 tetes darah 1 hasanah, apalagi dagingnya, apalagi sumsumnya, apalagi tulang yang disop, apalagi, wow, pahalanya luar biasa. Jangan sampai nggak kurban, ya. Ustaz nggak ada dalilnya kalau daging dapat pahala. Kita dalil itu 2, nakli dan akli. Pakai dalil akli. Kalau Nabi sebut bulunya saja sampai 10 pahala, darahnya setetes 10 pahala, apalagi dagingnya. Itu dalil akal namanya Pak. Diterima dalam Islam 2, dalil akli dan nakli, walaupun hadisnya kita tidak jumpai. Tapi ini sebuah rasional, memang Islam rasional. Dari bulu saja 10 pahala, dari daging berapa? Tentu lebih bermanfaat daging daripada bulu. Kalau darah saja yang tidak dimakan, tidak diminum 10 pahala, bagaimana dengan tulang yang disop? Dalilnya begitu. Gara-gara hewan dikebiri nggak dapat semua itu.
kasihan. Terus orang yang berkorban, syarat orang nih, satu, muslim. Hati-hati panitia, di beberapa perumahan karena kompleks itu ada muslim non muslim ikut-ikutan diterima oleh panitia. Tak boleh. Syaratnya muslim. Ini doanya gimana? Ini wajah Allahumma taqabbal min kafir serius. Wah, bagaimana doanya? Karena ini ibadah mahdoh. Tapi pembagian boleh. Distribusi non muslim boleh. Ya. Karena dari seluruh rangkaian ibadah kurban yang hablum minallahnya itu pas penyembelihan dan doanya itu. Dari mencari hewan, merawat sampai penyembelihan sampai hari H, kemudian setelah distribusi, pemisahan kulit dari tulang dan daging, itu semua hablum minan nas, termasuk distribusi. Makanya distribusi boleh. Bila perlu kasih non muslim semuanya, jangan sampai ada nggak dikasih. Ya, tetangga kita non muslim bagi Pak semua. Tapi yang ramah baginya, jangan muka cemberut. Ya, yang baik. Kadang-kadang kamu jatah kami kurang. Enggak, bagilah. Yang kedua syaratnya merdeka. Nah, budak enggak boleh, tapi ini sudah enggak ada ya. Merdeka. Yang ketiga, baligh. Bagaimana ini anak-anak kurban banyak banget tuh. Kurban dari Rasya. Rasya umur berapa? 2 tahun. Belum baligh. Kecuali kalau yang sudah balik di situ kurban di satu keluarga, ayahnya kurban, ayah Rasya. Ayah Rasya sudah balik atau belum? Sudah ya. Dia sudah kurban, lalu anaknya kurban, boleh tuh. Karena dia dengan satu kurban sudah memenuhi kewajiban. Yang keduanya sunnah itu yang anaknya Rasya siapa boleh. Tapi kalau anaknya yang 2 tahun bapaknya enggak, ibunya yang baliknya enggak ada di rumah itu yang kurban, enggak boleh. Yang keempat, berakal. Nggak boleh orang gila, kaya raya, punya hebat, wah itu kita minta kurban sana tuh, itu rumahnya 3 lantai, tapi dia sudah gila Pak, nggak boleh. Jadi kalau masih normal, mintalah situ kurban. Yang kelima, memiliki kemampuan, kelapangan rezeki. Kalau nggak wajib, nggak usah, jangan maksa-maksa ya. Tapi kalau kita ada juga jangan bohong juga. Dia datang, Pak panitia berapa kurban? Sekarang yang bagus ya 4 juta tambah biaya operasional 500, jadi total 4,5 juta. Wow, mahal. Sambil dia melemparkan Samsung S28. Masa dia tidak mampu? Padahal setiap pergantian HP baru dia beli terus, yang harganya itu bisa beli HP-nya itu seharga 2 RX King. Itu kan bohong namanya. Kalau kita mampu ganti HP tiap sebentar ya, masa kurban tidak? Tiket Coldplay 2 menit ludes Pak. 2 menit. Terus yang nggak dapat tuh nangis-nangis. Padahal dari 900 sampai 13 juta. Bahkan ada yang kena tipu tuh sampai 40 juta, 60 juta Pak. 2 menit. Nanti ketua panitia kurban umumkan jemaah, kita buka pendaftaran kurban 2 menit. Kira-kira habis nggak itu jatah tiketnya? Yang satu tiket Coldplay pendukung LGBT, yang ini tiket untuk terbang cepat kilat ke surga. Itu tiket cepat kilat ke surga tuh kurban tuh, nggak laku. Yang konser laku. Tapi dia muslim, mayoritasnya Islam. Yang beli itu pinjol pula, udahlah pinjol, mahal, cara dapat, nggak dapat tuh kayak apa aja. Yang dapat, wah kayak dia dapat Piala Dunia, bahagia luar biasa. Ini perhatikan panitia, distribusi. Kata Nabi 3 cara. Fakulu minha wa tasaddaqu wa tahaddu. 3. Makanlah oleh pekurban, sedekahkanlah, hadiahkanlah. Makanlah pekurban disunahkan makan daging ikan, walaupun sekerat. Sedekahkan, tasaddaku maksudnya prioritaskan kaum duafa penerimanya, fakir miskin, sedekah.
Wa tahaddu, hadiahkan. Orang kaya dikasih juga akad hadiah. Non muslim dikasih juga akad hadiah. Jadi orang kaya boleh dapat kurban? Boleh. Tapi dia nggak kurban, Ustaz, kasih aja. Udah kaya nggak kurban, mau dapat, ya kasih aja, kasih tulangnya, usus-ususnya. Masa udah kaya nggak kurban? Ah, kalau dia kurban, ambil jatahnya sebagai pekurban. Berapa bagian terserah panitia, lihatlah komposisinya. Mungkin akad makan oleh pekurban dari daging 10% atau kurang lah ya. Nanti untuk sedekah fakir miskin 70%, udah 80%. Nah, untuk akad hadiah 20%. Untuk kasih non muslim dan orang kaya. Nah, itu saja, nggak ada yang lain-lain, akad lain nggak ada, cuma 3 aja. Dimakan pekurban, disedekahkan, prioritas fakir miskin, dan hadiahkan. Ini hadiah orang kaya dan non muslim. Terakhirnya, perlakuan terhadap hewan harus yang waktu berkurban hanya 4 hari. 10 hari raya nahar 10 Zulhijjah, tasyrik 11, 12, 13. Perlakuan hewan kurban yang terbaik. Jadi jangan samakan hewan kurban dengan sembelihan biasa. Hewan kurban ini selebritinya ini. Ini persembahan kepada Allah. Maka perlakuannya beda dengan yang tidak kurban. Di antaranya apa? Sembelih hewan dengan setajam-tajamnya alat penyembelihan. Goloknya yang paling tajam. Boleh dites dulu ke jari, boleh. Tapi jangan. Ya, dites dulu dengan kertas, tisu. Udah cocok nih. Jangan tumpul, jangan tumpul. Nanti udah beset kulitnya, dagingnya nggak turun tembus juga. Atau kulitnya itu lama, bolak-balik. Ya paling maksimal 3 detik lah. Selesai itu. Sapi apa. Jadi tajamkan betul setajam-tajamnya. Yang kedua, dilarang mengasah golok di depan hewan. Kan dia hewan, Ustaz. Dia ngerti. Instingnya main. Oh, ini untuk nyembelih saya. Apalagi sudah ada sebelumnya temannya. Nah, jangan pula menyembelih hewan di depan hewan. Jadi kasih hijab hewan yang disembelih sini, yang sudah sembelih sana, yang belum sembelih sini. Yang sembelih ditutup triplek kah, hijab. Pokoknya jangan dipertontonkan. Ya. Apalagi baringkan, kalau sapi, kambing baringkan dulu baru sembelih, ngadap kiblat. Nah, kalau kepala di sini, ini kiblat, kepala situ. Ngadap situ kaki-kakinya. Ya. Orang yang nyembelih ya sama ngadap kiblat juga. Orang yang nyembelih enggak diatur, terserah mau ngadap kiblat atau tidak. Tapi si hewannya. Kalau onta berdiri sambil berdiri itu disembelih. Karena lain bagiannya yang disembelih. Kalau onta bagian dekat kalungnya tapi panjang lehernya. Kalau sapi itu di dekat, kalau kita ini apa nih? Jakun. Kalau kita di atas jakun. Karena itu dia langsung ke dalam. Kalau di atas jakun itu dia langsung ke dalam, langsung masuk ke urat makan dan urat nafas. Menyembelih berdoa sebelum menyembelih. Nah, yang membaca doa si penyembelih. Tadi doanya ya. Jangan menyembelih hewan di depan hewan. Hendaklah jangan mencaci hewan. Jangan mencaci hewan. Ya, tidak boleh hewan kurban dicaci. Dasar binatang lu, kambing lu, mati lu, habis riwayatmu hari ini. Jangan, tidak usah. Justru ditenangkan hewan itu, jangan dicaci, ditenangkan. Baca-bacalah, baca subhanallah walhamdulillah. Dia tenang dia tuh. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Tapi jangan dibisikkan di telinganya. Tajam itu tanduk sapi Bali. Kalau dibisikkan goyang aja udah. Agak jauh dikit lah. Boleh dielus tapi aman ya. Kalau tidak aman jangan coba-coba. Yang sudah jadi pawang ahli enggak apa-apa. Ya, bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama. Ini doa-doa ini sebelum penyembelihan ya. Baca tasbih, zikir. Itu diperbanyak. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Sambil dielus kepalanya. Ya. Kayak kita nyayangi seseorang anak, kita elus lah.
Itu kayak anak juga ada, terus ya sayang, wahai sayang. Tahu-tahu marah istri di jewer kupingnya. Sayang siapa? Ini kambing, cemburu sama kambing. Yang terakhir. Selesaikan proses penyembelihan secara sempurna. Kalau sudah selesai baru dikulitin, dipotong kepala. Jangan sampai hewan masih hidup baru disembelih langsung diputus kepala. Matinya hewan adalah perlakuan terakhir. Kalau perlakuan terakhirnya diputus kepala, dia mati dipenggal bukan disembelih. Jadi bangkai dia. Kalau belum mati sudah dikuliti, masih gerak-gerak, masih hidup, dikulitin, maka statusnya mati dikuliti. Kadang ada yang nggak sabar, diputus-putus nadinya ya. Udah disembelih putus-putus nadinya. Itu mati putus nadi, bukan mati disembelih. Ini kerjaan tukang potong begitu. Karena tadi apa? Nggak ahli fikih, ahli sembelih. Gimana kasihan itu? Nanti orang makan bangkai semua. Sakit Pak, masih hidup dikulitin itu. Masih hidup dikulitin. Dipotong kepalanya masih hidup. Nah yang tragis kadang-kadang sapi itu. Kambing ya. Yang anak muda kadang-kadang. Baru disembelih masih gerak-gerak. Masih gerak-gerak, kita lihat torpedonya udah hilang. Wih, masih hidup itu kambing. Sakit itu. Kadang ada untuk apalah anak muda kadang-kadang ya. Tunggu pastiin sudah mati tidak ada gerak baru diperlakukan. Kalau masih hidup jangan. Nah ini diantara fikih kurban secara singkat, memang karena waktu singkat, waktunya sebentar lagi, maka apa yang kita ketahui segeralah kita amalkan. Jangan terulang kesalahan, biar kurban kita menjadi persembahan terbaik kepada Allah. Ya. Dan ingat, kurban ini adalah wasilah untuk keinginan apapun kepada Allah, dikabulkan itu. Semua Nabi itu kenapa zuriyahnya sampai sekarang di seluruh dunia ada? Karena Nabi tiap tahun kurban 100 ekor onta. Kalau lagi paceklik, Nabi kurban 2 ekor kibas. Baik, barangkali ada pertanyaan? Silakan. Alhamdulillah tidak ada. Ada. Terutama nih panitia ini. Demikian Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semua kita bisa berkurban, semua ibu bapak diberi Allah rezeki yang banyak, yang berlimpah, sehingga amal solehnya juga banyak, termasuk berkurban. Tingkatkan ya, selama ini mungkin kambing, sekarang sapi. Kalau enggak kambing sama 1 ekor, sekarang 2 ekor. Nah, biar syiarnya terasa betul. Apalagi kalau kita hidup di tengah-tengah komunitas yang ada beda agama, maka ini syiar kita kepada yang beda agama. Dan ini simbol penyembelihan hewan, simbol tauhid, menyembelih kesyirikan. Karena dulu onta disembah oleh orang jahiliyah, maka disembelih. Sekarang sapi masih sembah, maka sembelihlah. Sembelih kesyirikan, sembelih sifat-sifat kebinatangan, sifat pelit, sifat monopoli, sifat ingin menang sendiri itu dari hewan, disembelih menjadi sifat kemanusiaan yang berdasarkan tuntunan ilahiyah. Dan semoga kita meraih semua kebaikannya. Mohon maaf yang sebesarnya, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.